Penanganan kasus dugaan tindak pidana di kawasan Selambo oleh Polrestabes Medan diduga mengalami hambatan serius dan terkesan mangkrak. Sejumlah pihak menuding bahwa proses hukum yang berjalan tidak profesional serta berpihak pada satu kelompok tertentu. Demikian terungkap saat masyarakat yang tergabung dalam Forum Perumahan dan Pemukiman Sejahtera bersama Selambo bersama tim kuasa hukumnya menggelar konferensi pers. Selamat datang di channel portal Berita Satya Bakti Online. Channel ini akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, mancanegara serta berita hukum, kriminal, dan peristiwa yang terupdate. Saat itu, Rabu 16 Oktober 2024 di Jalan Selambo Ujung, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sumut, tim kuasa hukum dari Forum Masyarakat Selambo menuturkan, dinilai tidak profesional dalam menangani perkara kasus di Selambo. Hingga kini beberapa laporan yang dalam hal ini dalam bentuk laporan polisi dan pengaduan masyarakat, Dumas, atas perkara kasus di Selambo, mangkrak di Polrestabes Medan dan Polda Sumut. Menurut Epipanias Purba, SH yang dalam hal ini seorang dari tim kuasa hukum Forum Masyarakat Selambo itu, perkara kasus yang terjadi di Selambo itu, sudah 4 kali terjadi. Namun, hingga kini, tidak satupun laporan masyarakat atas perkara kasus di Selambo itu, ditangani secara tuntas. Ironisnya, para terduga pelaku atas perkara kasus yakni aksi segerombolan orang bersepeda motor dan bersenjata tajam kelewang yang menyerang warga, diduga tangkap lepas. Buktinya, hingga kini, perkara kasus penyerangan dan keberadaan para terduga pelaku yang tertangkap tangan itu, hingga kini dinilai raib ditelan bumi. Selain itu, diduga jadi korban rekayasa kasus, salah seorang warga bernama Darwan Ginting, kini didakwa dengan dakwaan kasus pencurian. Padahal, proses kepolisian dalam menangkap dan menetapkan Darwan Ginting itu, dinilai sudah menyalahi aturan yang selanjutnya tim kuasa dari Forum Masyarakat Selambo pun mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, kebenaran itu kalah dengan kekuasaan, ungkap tim kuasa hukum dari Forum Masyarakat Selambo itu. Karena itu, tim kuasa hukum dari Forum Masyarakat Selambo itu menyampaikan kekesalannya atas ketidakprofesional aparat kepolisian yang diduga berat sebelah dan berpihak dalam menangani secara tuntas atas laporan polisi dan Dumas yang hingga kini masih mangkrak di Polrestabes Medan. Kami sangat kecewa dengan lambannya proses hukum ini. Ada indikasi bahwa beberapa pihak berwenang tidak menjalankan tugasnya secara netral dan profesional. Jika hal ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin menurun, ungkap Epipanias Purba. Untuk diketahui, hingga kini publik masih menanti langkah konkret dari kepolisian untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini dan menyelesaikannya secara adil. Masyarakat berharap, pihak kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih transparan dan tidak berpihak, guna memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan baik tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Kasus Selambo ini pun menjadi perhatian berbagai kalangan, mengingat pentingnya menjaga integritas aparat penegak hukum di tengah situasi yang semakin kompleks di wilayah Medan. Berikut paparan tim kuasa hukum dari Forum Masyarakat Selambo saat konferensi pers itu. Kami berterima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Jadi kami di sini sebagai tim hukum dari Forum Perumahan dan Pemukiman Sejahtera bersama Selambo, yang dalam hal ini saya wakili dari rekan-rekan yang hadir di sini. Saya Epipanias Purba, sarjana hukum, ada juga Bapak Yapari Manpau SH, ada juga di sini rekan kita Pardingotan Harahap SH. Nah, untuk menyambung dari keterangan dari pengurus forum tadi, kita mau terangkan bahwasannya keterangan pers ini kita lakukan, ini puncak dari kesimpulan kita bahwasannya kemandekan atau ketidakcakapan, ketidakprofesionalan dari penegak hukum dalam hal ini Polri di daerah. Hal itu terlihat dari beberapa pengaduan masalah di Selambo ini yang sudah kita sampaikan, apakah itu ke Polrestabes Medan, ke Polda juga, berbentuk laporan-laporan pengaduan dan juga Dumas. Nah, perlu kita terangkan bahwasannya penyerangan yang terjadi di Desa Selambo ini, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, sudah terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 24 Mei 2024. Yang kedua itu tanggal 20 Juni 2024. Yang ketiga 16 September 2024. Yang terakhir itu 7 Oktober 2024. Nah, peristiwa penyerangan ini merupakan rentetan
kejadian dan kita sinyalir ini adalah pelakunya orang yang sama. Nah, jadi pengaduan-pengaduan Dumas yang tadi itu adalah output dari penyerangan tadi, yang mana penyerang-penyerang itu baik yang pertama sampai keempat itu selalu menimbulkan korban jiwa. Ada juga pengerusakan rumah, penjarahan, pembakaran sepeda motor, perampasan warung-warung masyarakat yang ada di sekitar sini, dan juga pencerahan-pencerahan masyarakat lain yang nggak ada kaitannya dengan di sini. Dan juga ada juga penghancuran apa kemarin, perusakan angkot Mr. X kalau nggak salah. Jadi dengan ini kami tim hukum yang mendampingi kawan ini, kita berharap kepada Presiden Jokowi yang sedang berkunjung pada saat ini ke Sumatera Utara 15-16 supaya memberi atensi kepada rekan-rekan ini, karena kami kira orang-orang ini juga lah warga negara Indonesia, bukan negara lain. Supaya diatensi, kita juga mohon atensinya supaya Kapolda dievaluasi secara khusus Kapolres Medan supaya dicopot aja lah. Begitu juga Polsek Medan Tebong. Terkait laporan LP orang forum ini yang di Polrestabes sejauh ini gimana perkembangannya? Memang adalah sebagian semacam LP dari saudara Timbul Barinting tadi yang sudah kita buat di dalam surat terbuka ini lewat siaran pers ini, sudah kita infokan. Sudah ada memang dipanggil, cuman itu belum apalah. Soal pengaduan-pengaduan yang lain termasuk pengaduan Arifan Maizani Halolo itu cenderung stagnan. Nah, kita juga berharap supaya polisi fair lah. Jangan ketika ada pengaduan dari kubu lain atau pihak lain yang merasa punya lebih hak, punya legalitas di sini, cepat-cepat ditanggapi oleh Polres Medan. Ketika dari kita, terus kita bertegak urak leher di sana. Seolah-olah kita ini bukan warga Sumatera Utara. Kita harap supaya Polres Medan menjunjung tinggi salam atau tagline dari Polri lah, yang apa itu namanya, presisi. Kita jangan jadi apa jadinya, salam presisi jadi isapan jempol semata. Itu yang kita harapkan. Ada kira-kira pertanyaan lain? Pertanyaan, kabarnya ada indikasi bahwasannya warga daripada forum ini ada beberapa yang mana penangkapannya diduga janggal oleh pihak kepolisian. Bagaimana Bapak tahu tentang itu? Baik, itu terkait dengan peristiwa penyerangan yang ke tanggal 20 Juni 2024, gitu kan? Nah, di dalam peristiwa tanggal 20 Juni 2024 itu sesungguhnya ada ditangkap orang. Kalau tidak salah itu ada sekitar 6 orang lah. Dan itu kalau nggak salah dibawa itu digelandang ke Polres Medan. Nah, itu sendiri sudah kita pertanyakan tuh ke sana itu. Udah dikemanakan itu? Dan harusnya orang yang tinggal di sini yang merasakan kejadian penyerangan setidaknya dipanggil lah untuk mengklarifikasi ini. Udah seperti apa ini? Nah, ini kita nggak tahu ini apa tangkap lepas, kita nggak tahu ini. Entah suruhan siapa ini kita nggak tahu juga ini. Nah, begitu. Ada kira yang ditangkap Bang pihak Polrestabes terkait masalah kerusuhan kemarin? Ada Bang? itu penyerangan yang ketiga, tanggal 20 Juni 2024. Penyerangan yang keberapa itu, Bang? Penyerangan yang kedua. Yang kedua? Itu, ya. Penyerangan kedua atau yang pertama, Bang? Yang kedua, tanggal 20 Juni 2024. Di Desa Bulan Suare. Memang lokasinya bukan di sini yang sedang kita saat ini syarat tadi. Itu menurut informasi yang Abang dapat, berapa yang ditahan itu, Bang? Pada saat ini yang ada, ditangkap? sudah ada kita dapatkan tadi foto sekitar 10 orang lebih lah. 12. Itu kira-kira dari mana itu, Bang? Yang tertangkap itu? Dari apalah yang ditangkap dari pelaku penyerangan ini kan, bagian dari mereka kan? Ya, lokasi kerusuhan yang kita sebut mereka ini kita menyebutnya gerombolan bersepeda motor bersenjata tajam. Nah, kalau pihak kepolisian menyimpulkan itu geng motor, kita nggak tahu. Yang jelas itu penyebutan kita di situ. Gerombolan bersepeda motor mengakibatkan korban luka, kerugian imaterial dan lain-lain. Ya, ada kabarnya diduga pada saat gerombolan pesepeda motor yang bersenjata tajam ini masuk, ada diduga pihak kepolisian mengetahui itu dan seolah-olah memberi ruang gerak kepada gerombolan tersebut. Betul, sesungguhnya kan saya terangkan ini rentetan antara peristiwa yang pertama yang kedua ini kan sesungguhnya adanya rekan-rekan dari polisi di sini kan.
walaupun itu katanya itu dalam rangka pengamanan, yang jelas mereka tahu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada yang tertangkap tangan di peristiwa yang kedua, udah dikemanakan itu. Pada saat gerombolan tersebut usai menyerang warga yang katanya jaraknya tidak terlalu jauh dalam pengejaran aparat kepolisian, apakah aparat kepolisian itu ada melakukan penangkapan dengan gerombolan tersebut? Itu di peristiwa penyerangan yang kedua tadi kan ada kan, yang kita beritahu ada sekitar 12 orang itu ada. Tuh yang penyerangan yang pertama, ketiga dan keempat memang nggak ada. Dan ini kalau kita menyimpulkan ini penyerangan pertama, kedua, ketiga, keempat berhubungan. Karena peristiwa penyerangan yang pertama itu orangnya teridentifikasi. Ada komunitas gerombolannya. Kalau nggak salah tadi Wakjek namanya. Wakjek Family komunitasnya. Nah, terus ini kita anggap penyerangan yang pertama itu kan masih mereka terbuka lah mukanya, bisa dikenali lah. Peristiwa penyerangan berikutnya sudah pakai sebo. Yang terakhir penyerangan perusahaan justru sudah menghindari konflik. Mereka melakukan penyerangan dini hari jam 3. Nah, begitu. Baik, setelah terjadi 4 kali penyerangan oleh gerombolan tersebut, apakah aparat kepolisian setempat ada melakukan penjagaan yang signifikan atau pengamanan yang baik untuk warga? Kalau soal itu memang mereka adalah monitor di sini pasca kerusuhan lah, pasca penyerangan lah tentunya. Setelah terjadi penyerangan, tentunya mereka hadirlah sebagai pihak yang berkepentingan kan. Demikian laporan Satya Bakti Online dari Selambo Ujung, Desa Amplas, Kecamatan Percuk Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih.